Ya, jadi sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini, Ibu minta satu perwakilan untuk memimpin doa. Yo. Tadi yang tidak berangkat hanya siapa namanya? Absen 12. Ya, jadi teman-teman, kita pada siang hari ini akan melakukan yang namanya layanan bimbingan klasikal. Ada yang sudah pernah dengar kata-kata itu? Biasanya pernah nggak dikasih layanan bimbingan klasikal sama guru BK-nya pernah masuk kelas nggak dulu? Siapa yang guru BK-nya nggak pernah? Jadi Ibu akan memberi materi tentang ini ya. Apa sampai dibaca jadi kita hari ini akan membahas good attitude berfungsi. Jadi kita tidak hanya good looking. Biasanya kan kita pengen berpenampilan rapi, pengen sama lain. Tapi kita juga harus good attitude. Kita harus punya attitude. Tetapi sebelum itu, Ibu mau jelaskan dulu aturan dalam layanan bimbingan klasikal. Jadi ketika Ibu nanti sudah mulai, diharapkan para teman-teman bisa fokus, ya. Tidak ngobrol dengan temannya, tidak main HP sendiri, ya. HP-nya diletakkan dulu di materi dan tanggung jawab apalagi ya selain itu. Kalian mendengarkan dan boleh berpendapat, boleh kalau ada yang nggak mudah bisa ditanya. Untuk memulai namanya layanan klasikal ini, kita bakal semangat siang hari ini. Kita berdiri supaya kita semangat dulu, biar nggak kantuk nanti. Ya, itu yang masih duduk masih apa? Aturan lain juga nanti kalau ada
Kenapa berkomunikasi? Ganti. Bisa lebih sopan, ada lagi. Menghargai dan menghormati. Ya, jadi kenapa berkomunikasi kita butuh attitude untuk menghindari yang namanya salah paham, yang namanya konflik, karena kita gagal berkomunikasi atau karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan sopan. Coba Mbak Jasmine bacakan apa itu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebagai suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk pesan verbal dan non-verbal, dapat berupa ide, gagasan, pemikiran, kepercayaan, keyakinan, pengetahuan, motivasi, ajakan, isyarat, gerakan, dan perilaku yang disampaikan komunikator kepada komunikan, baik secara langsung tatap muka, face to face, maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik, dan lain-lain. Nah, komunikasi itu ada dua teman-teman. Komunikasi apa? Verbal dan non verbal. Verbal itu apa? Komunikasi langsung, bisa dari lisan langsung atau tulisan, itu namanya verbal. Kalau non verbal itu berupa isyarat, gerakan, ya, atau pokoknya tuh bahasa isyarat, itu namanya non verbal. Nah, komunikasi itu terjadinya komunikasi itu seperti apa sih? Proses komunikasi itu bagaimana ya? Nah, proses komunikasi ini siapa? Itu yang digambar ada siapa? Komunikator dan komunikasi. Komunikator itu orang yang mengajak bicara. Nah, komunikan ini orang yang mendengarkan, yang menerima pesan. Jadi komunikasi itu hubungan dua arah. Hubungan dua arah antara komunikan dan komunikator. Nah, hubungan itu kita menyampaikan apa? Pesan, menyampaikan apa yang mau kita poinnya, menyampaikan poin. Nah, untuk ada feedback itu apa? Imbal balik. Untuk terjadi feedback, maka kita butuh yang namanya apa? Attitude. Biar orang yang kita ajak omong itu mau membalas. Ya, berarti berusaha lebih effortnya. Nah, tujuan berkomunikasinya apa? Ya, jadi teman-teman itu yang sebelah kiri gambar apa? Kelas. Terus sebelah yang kedua gedung perusahaan. Terus sebelahnya sebelahnya lagi pelayanan. Yang sebelahnya lagi keluarga. Jadi dimanapun kita berada, kita itu butuh yang namanya komunikasi. Ya. Entah itu di sekolah kita komunikasi, setelah itu kita di perusahaan kerja kita butuh komunikasi. Terus apa lagi? Kita usaha itu komunikasinya harus baik. Kalau enggak komunikasinya baik, customernya enggak senang, ya, kecewa. Yang penjualnya aja ini enggak respon. Ya, terus pelayanan sosial. Pelayanan itu mbaknya lagi mbak CS itu ya, customer service. Kalau komunikasinya nggak baik, kira-kira kalian seneng nggak dilayani? Kurang kalian itu punya keluarga semuanya, ya. Ketika kalian di rumah butuh komunikasi nggak sama adik, sama kakak, sama orang tua, itu nggak. Jadi kalau kalian pengen disayang, pengen ditambah uang jajannya, berarti harus lebih memperhatikan komunikasi dengan orang tua.
Wah, gitu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis komunikasi. Coba Mas baca. Pasif. Pasif. Pasif itu apa ya? Nah, agresi itu apa? Sering membicarakan. Pasif agresif. Sering berhubungan. Terus yang selanjutnya, Jujur terbuka dengan jadi jenis gaya berkomunikasi itu ada 4. Yang pertama itu pasif. Orang yang pendiam nggak bisa ngomong ya. Terus dia itu apalagi kurang percaya diri itu yang namanya pasif. Ya, jangan sampai teman-teman itu punya karakter pasif. Ya. Yang kedua adalah agresif. Agresif itu baik nggak teman-teman? Agresif itu suka nonton pembicaraan, ya. Terus bahasa tubuhnya jelas nggak? Orang yang suka nonton pembicaraan, bahasa tubuhnya jelas. Aku ini pengen ini, ya. Bahasa tubuhnya menunjukkan kejelasan nggak? Jelas. Terus yang ketiga, yang keempat apa? Asertif. Asertif itu bagus nggak? Bagus. Karena dia itu terbuka dalam berkomunikasi dan jujur. Kemudian apa, menyampaikan pesan dengan jelas. Terus ada hal yang harus dilakukan dalam attitude berkomunikasi. Mas Rian bacain apa ya? Respect dia. Nomor 1, menghormati. Jadi kalian ketika berkomunikasi, entah itu lawan jenis atau tua muda atau latar belakangnya di bawah kalian tetap harus menghormati, karena menghormati itu membuat rasanya nyaman, kita didengerin, ya. Kemudian apa? Empati. Empati itu apa? Empati itu menempatkan perasaan kita ke perasaan orang lain. Misalnya kalian itu ngirim tugas ke guru lewat online, gurunya tuh nggak bales-bales, padahal gurunya itu anaknya sedang sakit. Nah, kalian bisa memberi empati kepada guru itu. Oh, gurunya lagi anaknya lagi sakit, ya udah aku maklumin. Ya, itu yang namanya empati. Kita melihat keadaan orang lain. Terus apa? Dapat didengar. Jadi kalau ngomong itu kita itu mendengarkan dan kita itu didengarkan, ya. Jadi kita itu kalau komunikasi itu kita juga mendengarkan. Misalnya ibu ngomong sama siapa? Mas Maulana. Mas Ucok. Jadi Mas Maulana ngajak ngomong ibu harus dengerin. Terus kalau ibu ngomong, Mas Maulana juga harus dengerin. Dan jelas yang dibicarakan itu poinnya, pesan yang ingin disampaikan tuh Mas Maulana jelas. Kalau nggak jelas itu nggak paham. Terus apa? Rendah hati. Jadi kalian itu misalnya kalian ini nanti magang semuanya, ya. Jadi magang semua. Nanti kalian kan berhadapan sama pimpinan-pimpinan di kantornya masing-masing, ya. Nah, kayak gitu butuh yang namanya rendah hati. Kita nggak boleh ngerasa kita punya ilmu yang tinggi, ya. Walaupun kita punya ilmu yang tinggi, kita harus punya adab, harus merendah, jangan sok-sokan, jangan sombong, ya. Terus apalagi upaya membentuk komunikasi. Kalau face to face itu apa, Mas? Muka dan muka. Berhadapan, langsung. Jadi komunikasi langsung itu bisa dijalankan dengan apa, Mbak? Nomor 1. Nomor 1 poinnya apa? Face to face itu sapa dengan antusias, ya. Kita misalnya sama Mbak Mbak Pepe. Ibu mengajak sama Mbak Pepe. Ibu harus lihat dulu Mbak Pepe lagi ngerjain tugas apa lagi sibuk enggak. Kalau enggak sibuk, ya kita sapa, kita boleh menyapa, boleh ngajak ngomong. Jadi kalau kita mau menyapa juga harus lihat-lihat orangnya, jangan sampai kita mengganggu gitu. Yang kedua apa, Mas Yusuf? Menatap lawan bicara itu juga ada
Jangan sampai Mas Yusuf memandang ibu dengan mata melotot, dengan wajah yang emosi, itu enggak sopan. Terus apa lagi? Berbicara dengan tempo yang tidak terlalu cepat, ya. Jadi kita melafalkan huruf yang kita keluarkan dari lisan kita, ampun, temponya jelas. Terus tempo itu apa? Kecepatan. Jangan cepat-cepat kalau ngomong, kalau cepat-cepat nanti orang yang mendengarkan tidak paham, ya. Intonasinya juga jangan dengan nada tinggi. Terus apa lagi ya? Menghindari bergurau berlebihan. Jadi kita ngajak ngomong orang, kadang tuh orang tuh tipenya beda-beda, ya. Ada yang saya Mas Faik ini suka senyum, suka guyon. Kalau kita ngajak ngomong berlebihan nggak apa-apa, dia terima-terima aja. Tapi kalau orang yang kita ajak ngomong itu orangnya tuh pendiam, nggak seneng ngomong, nah kita bergurau berlebihan nanti nggak nyambung, nanti dianya bosen atau males. Ya. Terus apa lagi ya? Menutup mulut saat bersin itu juga harus dijaga. Kemudian berbicara dengan sopan. Ya, sopan itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu yang namanya sopan. Tidak membicarakan keburukan orang lain. Kadang tuh orang tuh nggak suka gibah, ya. Jadi jangan kira orang-orang itu misalnya perempuan sama-sama perempuan. Kamu misalnya Mbak ini biasanya kan Mbak Pepe ajak ini gibah kayak gitu. Kadang dia nggak suka. Nah itu kadang nggak suka. Jadi jangan membicarakan keburukan orang lain karena tipenya Mbak ini nggak mau ngomongin orang. Ya terus ada lagi nih online. Kadang kalian tuh butuh komunikasi online nggak sama gurunya? Iya dong. Nah itu juga ada etikanya ya. Apa? Gaya bahasa baku dan formal. Jadi jangan ngomong yang enggak sopan dengan bahasa gaul, itu nggak boleh, ya. Terus kadang ngomong disingkat-singkat itu sopan nggak dinilai sama guru. Terus emojinya kalian kan aneh-aneh gitu ya. Nah itu kalau dikirim ke guru baik nggak? Ya, melihat emoji yang sekiranya diterima oleh gurunya. Terus apa lagi ya? Struktur pesan. Jadi kalau kalian itu ngasih WA atau ngasih email ke gurunya itu harus ada etikanya. Jangan sampai kalian sudah ngomong panjang lebar tapi nggak ada namanya, nggak ada kelas mana, ya. Kayak gitu terlihat sepele tapi itu penting, ya. Terus jangan sampai kita itu ngomong sama gurunya tapi nggak ngucapin salah, kayak gitu. Jadi salah penting nggak sama gurunya? Penting, walaupun lewat online harus kita mengucapkan salah. Lagi ya, keberhasilan dalam berkomunikasi. Jadi kata-kata apa tuh Mbak Pepe? 1, 2, 3, 4 itu apa? Tolong, maaf, terima kasih, permisi. Dan itu 4 kata itu kata ajaib untuk berkomunikasi. Jadi kalau kalian menggunakan 4 bahasa itu, orang yang menerima pesan dari kalian itu menghargai, ya. Terus apa lagi ya? Memperhatikan 5W 1H. Buat apa? Nah, jadi pesan yang disampaikan itu tujuannya itu jelas. Apa yang mau diomongin itu apa? Siapa? Siapa? Nah, itu kan artinya siapa. Jadi kita harus menyesuaikan orang yang diajak bicara. Kalau orangnya sama Mas Faik misalnya. Mas Faik ngomong sama ibu, ya.
menyesuaikan. Oh, ada ibu Mas Faik itu ngajak sama guru, berarti harus lebih sopan, nggak kayak bahasa gaul sama temen-temennya. Terus where artinya apa? Nah, jadi harus memperhatikan tempat juga. Misalnya Mas Faik kok mau curhat sama ibu nih, kayak gitu. Mas Faik jangan ketika di jalan ngomong, Bu aku mau curhat sekarang, kayak gitu sopan nggak? Nggak. Jadi harus tahu tempat. Nah, kalau yang lain-lain ini, why, terus when itu hanya memperjelas aja, memperjelas komunikasi selanjutnya. Kemudian lagi ya, implementasi dalam berkomunikasi. Kita tuh bisa kalau komunikasinya baik, attitude-nya baik, kita disenangi oleh teman sebaya. Kemudian dengan guru, ya. Kalau attitude-nya baik, gurunya senang nggak? Nah, attitude itu bisa diterapkan juga sama guru dan keluarga. Terus, nah ini teman-teman, Mas siapa ya? Mas Rian, bacain apa Mas Rian? Semuanya Ya. Attitude berkomunikasi. Attitude ya Mas Rian. Lawan menjadi kawan. Terus Bukan benci jadi cinta. lagi. Menyuap amarah menjadi kasih sayang. Nah, itu bonus dari kita menerapkan attitude yang baik. Kalau kita berattitude dalam berbicara, dalam berkomunikasi, lawan atau orang yang gak suka sama kita, teman kita misalnya, Mas Maulana gak suka sama Mas Rafa. Nanti kalau kamu baik ke Mas Maulana senang. Berubah benci jadi cinta. Misalnya Mbak Jasmine sama Mas Rian. Nah itu, kalau Mas Rian itu baik, terus ngomongnya sopan, Jasmine akan tersentuh hati. Ini hanya misalkan ya. Terus dia apa ya, amarah jadi sayang. Misalnya kalian lagi marah-marahan sama orang tua, kalau kalian itu baikin orang tua, terus minta maaf, terus bahasanya dengan baik, kira-kira orang tuanya maafin nggak? Nggak tahu. Itu kenapanya? Ya, jadi never be afraid to try. Ada yang tahu maknanya enggak? Jangan takut mencoba berkomunikasi ya. Baik dan attitude yang baik ya. Kemudian Ibu minta kalian semua membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang ya. 6 orang kan 6 orang, ada yang 5 nggak apa-apa. Jadi mau urut absen atau kalian diri sendiri? Boleh ya. Tentukan kelompok kalian dari sekarang. Kasih waktu 1 menit, boleh? Langsung berada di kelompoknya. 6 orang ya. Nanti yang nggak berangkat tadi cowok ya? Cewek. Udah berapa kelompok nih? 4. Terus ada 2 lagi. Duanya berapa? Terus ini bentuk lagi ya. Ibu hitung dari sekarang. Kalau enggak nanti kalian bisa Ibu tentuin kelompoknya ya. Hitungan 5 Jadi barcode ini isinya tuh hanya video dan soalnya saja. Video untuk kalian tonton dan soalnya saja.
kalian bisa mengerjakannya lewat kertas nanti dipresentasikan. Ya, jadi ditulis di kertas nanti dipresentasikan. Yang satu aja ya. Karena ini penugasan ke kelompok, jadi yang tulis hanya satu aja. Ya, coba sini dipresentasikan. Gak usah semuanya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi tadi kita sudah mengulas video. Nah, tadi itu proyek kelompoknya itu namanya problem based learning. Kalian menganalisis suatu masalah. Nah, Ibu minta kalian bisa presentasi dari kelompok berapa ini? Kelompok apa? Kelompok apa namanya? Kelompok cendol ya. Coba bisa di Itu dari orang lain dengan tidak menyerobot Adrian dan tidak akan memanggil nama orang tua. Ya, terus yang kedua, Terus kurangnya attitude dalam bicara dengan orang bicara, pengaruh lingkungan dan kurangnya edukasi, serta ucapan atau pesan yang sulit dimengerti. yang ketiga Mas. Ini Mas tadi bahas video yang di kantin itu ya. Ya, itu yang ketiga apa ya soalnya? Pak, ya, siswa dari komunikasi yang buruk. Nah, terus soal nomor 4. Itu tentang mengapa pentingnya untuk memiliki sikap yang positif dan menghormati dalam komunikasi sehari-hari. Jadi tadi dari video yang Mbak di kantin itu ya, Mbak siapa namanya videonya? Iya. Nah, itu videonya tadi namanya Mbak Jasmine ya. Jadi itu ada yang namanya siswa sama temennya itu tidak menerapkan attitude yang baik ya, memanggil temannya dengan sebutan nama orang. Silakan dok, jadi tepuk tangan untuk teman kalian semua. Nah, ini ada teman kalian lagi, dengarkan. Hai. Ini teman kalian mau menjelaskan video yang tadi temanya apa? Siswa yang menyerang gurunya. Gimana Mbak tanggapan videonya itu gimana? Yang pertama apa yang dapat kita pelajari dari video tersebut? Yang dipelajari dari video tersebut apa ya? Pentingnya menjaga attitude dalam kehidupan sehari-hari agar jika terjadi masalah tersebut tidak merugikan kita di kehidupan sehari-hari atau di masa depan. Nah, terus yang kedua. Yang kedua itu adanya perasaan kurang percaya diri dalam siswa tersebut atau perasaan tidak diterima dalam berkomunikasi sehingga siswa tersebut ragu dalam menyampaikan pendapat. Terus soal ketiga kalian jawabannya apa? Soal ketiga dapat menyebabkan tidak kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan menyebabkan ketegangan dalam interpersonal, personal maupun antar kelompok. Nomor 4 kalian 4 aja. Yang keempat akan terjadi hubungan yang baik dan dihargai banyak orang serta membuat orang yang tidak suka dengan kita menjadi suka. Ya. Yang kelima Bersikap positif dan berkomunikasi dengan baik. tepuk tangan untuk teman-teman. Bersikap positif, berkomunikasi dengan baik.
ya, kepada guru ataupun kepada temannya. Jadi kesimpulan dari tadi yang video pertama dan video kedua, kesimpulannya apa? Kita bisa menerapkan komunikasi yang lebih baik lagi, entah itu ke teman atau ke guru. Ya, secara gitu. Ya. Jadi teman-teman, Ibu mau menyimpulkan sedikit. Jadi, ya, attitude itu tidak peduli orang tua maupun anak muda. Attitude itu tidak peduli orang tua maupun anak muda. Kita harus tetap mempunyai sikap menghargai, ya. Kita harus punya attitude komunikasi yang baik, ya. Kalau kita pengen diperlakukan yang baik, berarti harus sesuai apa, Mas Faik? Kalau kita pengen diperlakukan yang baik, maka kita harus punya attitude yang baik, gitu, ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada, Mas? Nah, nanti tadi kerjaan yang sudah ditugaskan kalian tugas kelompok itu bisa dikumpulkan kepada Ibu, ya. Udah semua belum? Sudah. Bisa dikumpulkan kepada Ibu dan ada evaluasi, ya. Nah, ini silakan di-scan dulu. Ini untuk tugas di rumah, ya. Ya, individu. Kalau ini harus semuanya bisa scan. Oh ya. Oh iya, silakan. Nah, ini tugas individu, ya. Kalian bisa mengerjakan secara mandiri. Boleh, ya. Tetapi harus dikerjakan. Karena kalau kalian nggak ngerjain, Ibu tahu ya siapa namanya yang emailnya nggak masuk, nggak masuk. Nah, ya. Jadi bisa dikerjakan. Batas waktu sampai nanti jam berapa ya? Jam 12 kan? Oke? Jadi bisa diselesaikan di sini, dikerjakan sekalian atau dikerjakan di rumah. Sudah semuanya di-scan? Nah, sudah. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini, ya. Kalian bisa melanjutkan istirahat, tapi sebelum itu Ibu minta untuk berdoa, ya. Yang mimpin doa siapa ya? Mas Faik sekarang. Coba Mas Faik mimpin doa. Kesayangan guru Rio. Disayang betul. Ya, Mas Faik. Selesaikan pembelajaran, mari kita baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.